Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Pada video kali ini kita akan melakukan unboxing dan review smartphone terbaru dari Infinix lagi. Dan yang kali ini berasal dari seri Smart. Dia adalah Infinix Smart 8 Pro. Ini adalah varian terbaru dari Hot 8 series ya yang diluncurkan ke Indonesia. Dengan harga jual cuma 1 jutaan aja dan mengusung penamaan Pro ditambah jargon bisa banget lancar multitasking. Apa sajakah yang ditawarkan oleh Infinix Smart 8 Pro ini? Apakah emang dia bisa selancar itu buat digunain multitasking? Kalau gitu mari langsung aja kita bahas dan kenali lebih dalam di video review ini. So, simak sampai habis ya teman-teman. Pertama kita bahas dari paket penjualan. Di sini si Smart 8 Pro ini dipasarkan dengan box berwarna hijau seperti ini. Saat dibuka kita akan mendapatkan yang pertama ada buku manual dan kartu garansi, hard case transparan, kabel USB Type-C, adapter charger 10 watt, dan terakhir SIM ejector. Itu dia semua yang akan kita dapatkan di dalam paket penjualannya. Walau murah tapi tetap lengkap ya. Lanjut kita bahas fisik smartphone-nya. Jika kita lihat dari sisi desain, Smart 8 Pro ini memiliki desain yang simple namun elegan. Di bagian belakang terdapat dual kamera yang berjejer ke bawah dengan quad LED flash di sampingnya yang membentuk pola segitiga ala triple kamera. Finishing back covernya ini dibuat doff namun tetap berkilau. Ini ngebuat dia tidak licin saat digenggam dan juga tidak nempel sidik jari. Tersedia 4 pilihan warna, ada putih seperti yang kita review, biru, gold, dan yang terakhir warna hitam. Ke bagian depan kita akan disuguhkan layar model pansol yang udah kekinian banget. Saat diukur, smartphone ini tebalnya cuma 8,5 mm aja. Bobotnya saat ditimbang juga cuma 191 gram. Tipis dan ringan ya. Saya suka desainnya walau smartphone ini murah tapi bisa tampil mewah. Next kita bahas layarnya. Smartphone 1 jutaan dari Infinix ini udah dilengkapi dengan layar IPS yang lega dan model yang kekinian banget. Notch kameranya udah berbentuk pansol display dengan diagonal 6,6 inch, beresolusi 720 x 1612 pixel HD+. Yang menarik lagi refresh rate-nya juga udah 90 Hz loh, sehingga bernavigasi di layarnya ini terasa lebih smooth dan responsif ketimbang layar standar 60 Hz. Layar luasnya ini cocok banget dipakai buat hiburan seperti nonton, jadi terasa lebih memuaskan pastinya. Warnanya juga udah cukup bagus ya, khas tipe layar IPS. Untuk perlindungan, layarnya ini juga udah terpasang anti gores bawaan dari pabrik. Next kita bahas spesifikasi detail dan fitur. Kita mulai dari dapur pacunya. Infinix Smart 8 Pro ini disenjatai dengan chipset dari MediaTek yaitu Helio G36. Yang spesial adalah RAM-nya karena udah berukuran 8GB dan berjenis LPDDR4X. Udah mirip sama spek RAM smartphone yang harganya 2-3 jutaan. Mantap ya. Ini juga masih bisa kita tambah lagi dengan virtual RAM hingga jadi total 16GB. Wow, lega banget. Padahal harganya semurah ini. Internalnya juga nggak kalah lega nih. Udah 128GB dan bisa ditambahkan SD card lagi hingga 2TB. Tepat di sebelah slot microSD-nya juga tersedia slot dual SIM yang support jaringan hingga ke 4G. Wi-Fi-nya juga udah support 5GHz ya. Sensor-sensornya juga lengkap nih, nggak ada yang dikurangi sama sekali walau harganya murah. Seperti tetap ada sensor cahaya sehingga dia punya fitur kecerahan otomatis, sensor kompas jadi bisa kita fungsikan sebagai kompas digital, hingga sensor giro juga ada berjenis virtual giro. Nice! Untuk sektor keamanan, ia juga support face unlock dan fingerprint sensor dengan model side mounted. Sektor audionya dilengkapi dengan single speaker di bagian bawah dan ditune oleh DTS. Kerennya lagi, volumenya ini bisa ditingkatkan hingga 200% alias 2 kali dari volume standar. Dengan begitu, walaupun cuma single speaker, tapi tetap bisa menyemburkan suara yang kencang. Asik digunakan untuk mendengarkan musik beramai-ramai.
Lalu mengenai spesifikasi daya, ia sudah dilengkapi baterai berkapasitas 5000 mAh dengan adapter charger 10 watt. Untuk mengisi 0-100 butuh waktu sekitar 3 jam. Masih bisa diterima di kelas harganya. Setidaknya baterainya ini awet, karena dia cuma pakai chipset Helio G36 dan layar HD+, yang mana akan lebih hemat daya. Ditambah lagi dia punya fitur Power Marathon, membuat kita bisa memanage penggunaan daya sehingga konsumsi dayanya jadi lebih hemat dan membuat baterai 5000 mAh-nya ini bisa bertahan lebih lama. Beralih ke sisi software, ia menjalankan Android 13 Go Edition dengan UI terbaru XOS 13.0. Mengingat chipsetnya bukan chipset yang powerful dan dipakaikan Android Go yang lebih ringan dari Android standar, justru bisa bikin smartphone ini jadi lebih smooth performanya. Oh iya, fitur spesial Magic Ring juga tersedia ya di smartphone ini. Ini adalah animasi pop-up yang muncul dari sekitar kamera depan yang dapat menampilkan info face unlock, status baterai hingga panggilan masuk. Jadi semakin terlihat premium dan kekinian. Lanjut kita bahas performa. Memang dari segi chipset, smartphone ini tidak menggunakan chipset yang performanya powerful. Apalagi mengingat kelas harganya, kita emang nggak bisa berharap banyak. Tapi satu hal yang spesial yaitu adalah RAM super lega yang dimilikinya. Ini membuat performanya tetap layak dan nyaman buat pemakaian casual harian. RAM 8GB plus 8GB-nya benar-benar ngebuat ia bisa jadi ngejalanin banyak banget aplikasi secara bersamaan di latar belakang. Sehingga cocok banget buat yang sering multitasking. Buka aplikasi sebanyak ini di smartphone 1 jutaan dan gak ada yang nutup dong. Gokil emang. Untuk gaming juga masih bisa kok. Untuk game-game yang gak terlalu berat kayak Free Fire, Mobile Legends, masih bisa dimainkan di smartphone ini. Untuk Free Fire sendiri setting grafiknya secara default dapat seperti ini. Dengan setting tersebut, game ini masih berjalan dengan cukup lancar. Kita masih bisa memainkannya dengan frame rate yang memadai ya. Kalau untuk Mobile Legends bisa dapat setting grafik maksimal di tinggi super. Dengan setting tersebut, game masih bisa dijalankan dengan frame rate yang cukup. Kalau kita tes jalankan game yang lebih berat seperti PUBG Mobile sebenarnya masih bisa berjalan. Setting grafiknya dapat maksimal di smooth medium. Tapi dengan setting grafik seperti ini masih terasa kurang lancar. Kalau sekedar buat nyobain gamenya sih ini masih bisa-bisa aja ya. Oke, terakhir kita bahas kamera. Lagi-lagi walau harganya terjangkau, tapi kamera yang diberikan gak cuman sekedar apa adanya. Smart 8 Pro ini sudah dilengkapi dual kamera belakang dengan lensa utamanya udah 50 megapiksel loh. Lensa keduanya berupa AI lens. Berkat lensa 50 megapiksel tersebut, kita jadi bisa mengambil foto dengan resolusi jumbo di smartphone ini. Hal menarik lain pada kameranya yaitu ada di LED flashnya. Di sini dia sudah dilengkapi dengan 4 LED flash berbentuk melingkar yang jika dinyalakan akan terlihat seperti ring light. Ini membuat LED flashnya bisa memberikan pencahayaan yang bagus di tempat gelap. Beralih ke kamera depan, juga sudah disematkan lensa beresolusi 8 megapiksel yang juga dilengkapi dengan LED flash. Jadi kita tetap bisa pakai kamera depan di tempat yang kurang cahaya ya. Baik kamera belakang maupun kamera depan sama-sama bisa merekam video dengan resolusi maksimal di 1080p 30fps. Hasil fotonya juga termasuk bagus untuk kelasnya. Untuk jelasnya silakan teman-teman perhatikan sampel jepretan kamera smartphone ini.
Oke, ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Infinix Smart 8 Pro. Video ini diambil dalam kondisi saya sedang berjalan dan smartphone hanya saya genggam menggunakan tangan. Silahkan teman-teman nilai juga hasil rekaman audionya. Video diambil dalam format resolusi 1080p 30 fps. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Infinix Smart 8 Pro. Video ini diambil dalam kondisi saya sedang berjalan dan smartphone hanya saya genggam menggunakan tangan. Silakan teman-teman nilai juga hasil rekaman audionya. Video diambil dengan format resolusi 1080p 30 fps. Nah, ini ada suara-suara noise. Silakan teman-teman bisa menilai bagaimana kemampuan mikrofon dari smartphone ini untuk meredam suara noise dari sekitar. Oke, kesimpulannya Infinix Smart 8 Pro ini hadir sebagai smartphone dari Infinix dengan harga yang sangat terjangkau, tapi punya value for money yang baik. Sebab di harga 1 juta kecil aja, kita udah dapat smartphone dengan RAM 8GB yang sangat lega, sehingga dapat diandalkan untuk multitasking. Lalu layarnya juga yang modelnya udah kekinian banget dengan refresh rate 90Hz, membuat transisi grafik di layarnya ini terasa smooth dibanding layar standar 60Hz. Konsumsi baterainya juga awet apalagi berkat adanya fitur Power Marathon. Lalu ada kamera 50MP dengan ring flashlight, bisa diandalkan untuk mengambil foto dan video yang bagus di berbagai kondisi pencahayaan. Ditambah lagi memorinya juga udah lega ya, 128GB, jadi kita bisa pakai buat nyimpen banyak foto dan video atau juga menginstal banyak aplikasi tanpa takut cepat penuh. Buat teman-teman yang tertarik dengan smartphone ini, link pembeliannya saya sertakan di deskripsi ya. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.